Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pendidikan dalam Islam. Kelompok 8 beranggotakan Anita Liana Nindiasari, Umi Khairiyah, dan Nailin Nikmah. Materi ini akan dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu A. Strategi pendidikan dalam Islam, B. Sumber-sumber pendidikan dalam Islam, dan C. Metode pendidikan dalam Islam. Untuk pembahasan yang pertama, A. Strategi pendidikan dalam Islam. Strategi pendidikan merupakan suatu pola yang sudah tersusun dan terencana dengan matang untuk diterapkan sebagai landasan dalam melaksanakan sistem pendidikan terkait dengan tindakan atau kegiatan. Dalam hal ini, pendidikan Islam tentunya menghendaki kurikulum yang berlandaskan akidah Islamiyah. Al-Hazimi menegaskan bahwa proses pendidikan yang dilandasi atas akidah Islamiyah dapat mengarahkan jiwa seseorang menuju kondisi yang tentram, yaitu kondisi kejiwaan yang tidak dapat diwujudkan melalui cara yang lain. Allah menciptakan manusia untuk beriman dan menyatakannya dalam bentuk ibadah, kecintaan, dan keluh kesah doa yang ditujukan hanya kepadanya. Ada beberapa strategi pendidikan Islam yang layak dipertimbangkan untuk direaktualisasikan dalam dunia pendidikan global saat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Niat ibadah. Proses awal dalam kegiatan pendidikan. Dalam kebanyakan karya ulama klasik, sesungguhnya pembahasan niat menempati posisi pertama dalam karya-karya mereka, terutama di bidang pendidikan. Imam Nawawi misalnya, dalam Adab al-Alim wa al-Muta'alim, yang mengawali pembahasannya dengan Fasfi al-Ikhlas wa al-Sidhi wa ihdar an-niyati fi jami al-amal al-barizati wa al-kafiyah, atau pasal tentang ikhlas, jujur, dan menghadirkan niat dalam setiap aktivitas nyata dan maya. 2. Pendidikan yang berorientasi masa depan. Alimu auladakum ghaira ma ta'alamtum fa innahum khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sebaik-baik apa yang telah kamu pelajari, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masa kalian. Demikian perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat menarik untuk dipahami kembali. Menurut perkataan Imam Ali di atas, sesungguhnya beliau ingin menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Suhaldin juga sependapat dengan Sayyidina Ali. Menurutnya, mendidik yang benar harus menjangkau ke depan, karena pendidikan ditujukan untuk masa depan anak. Kondisi sosial dan budaya yang akan ditemui oleh peserta didik tidaklah sama dengan kondisi hari ini. Tantangan yang akan mereka hadapi tentu tidak sama dengan masa sekarang. Kehidupan manusia penuh dengan dinamika perubahan. 3. Memperhatikan tugas dan kewajiban sebagai seorang pendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, Al-Ghazali menjelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang pendidik dalam kitab fenomenalnya Ihya Ulum Al-Din, diantaranya sebagai berikut. Pertama, memberi kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Kedua, mengikuti teladan Rasulullah. Para pendidik harus bisa meneladani dan mewarisi ajaran-ajaran Rasulullah, baik dari perilaku, perbuatan, maupun kepribadiannya. Ketiga, menjadi teladan bagi anak didiknya. Keempat, tidak menjelek-jelekkan guru mata pelajaran lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Kode etik guru berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas. 4. Menciptakan komunikasi yang baik. Dalam proses ini, pendidik berperan sebagai komunikator dan peserta sebagai komunikan. Menurut Diyarkara, pendidikan tidak lain merupakan sebuah proses komunikasi autentik antar makhluk yang berada. Proses pendidikan seperti ini diharapkan dapat menghasilkan komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Agar komunikasi bisa berjalan dengan baik, pendidik harus bisa menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. 5. Meningkatkan kreativitas pendidik. Dengan menggunakan kreativitas dalam mengajar, peserta didik tidak merasa bosan atau jenuh untuk memahami suatu teori. Ini adalah salah satu cara yang efektif
agar peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Selain bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, nilai dan sikap, pendidik juga bertugas untuk merencanakan program pembelajaran, mengelola proses pembelajaran, menilai proses hasil belajar, mendiagnosis masalah dalam pembelajaran, dan memperbaiki program pembelajaran. Pembahasan kedua, sumber-sumber pendidikan dalam Islam. Sumber pendidikan Islam dapat diartikan semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individualnya dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkapkan secara keseluruhannya karena luas dan mendalamnya pembahasan itu. Di dalam Al-Quran, di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya secara sempurna. Dan pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat Islam. 2. As-Sunnah. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Di samping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Ijtihad dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat oleh para ahli pendidikan Islam. Keempat, sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Di dalam sejarah terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu. Yang kelima, marsalahat al-mursalah dan uruf marsalahat. Al-mursalah dan uruf secara arfiah berarti kemasalahan umat. Adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang, peraturan atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, namun dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan umat. Adanya surat nikah misalnya, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Nas, Al-Quran dan Al-Sunnah, namun surat nikah tersebut diperlukan agar menjadi bukti yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya. Selanjutnya, al-uruf secara harfiah, sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk dilaksanakan secara terminologi. Al-uruf adalah kebiasaan masyarakat, baik merupakan perkataan, perbuatan, maupun kesempatan yang dilakukan secara terus-menerus. C. Metode pendidikan dalam Islam, yaitu ada 3. Yang pertama, Winarno Surahmat mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah sesuatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru dan instruktur. Yang ketiga,
Rama Yulis mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Ada pula menurut Abdurrahman Saleh Abdullah. Abdurrahman mengemukakan beberapa metode pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama, metode ceramah, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara penyampaian pengertian-pengertian bahan pembelajaran kepada pelajar dengan jalan penerangan atau penuturan secara lisan. Tujuan yang hendak dicapai dari metode ini adalah untuk memberikan dorongan psikologis kepada peserta didik. Yang kedua, metode diskusi, yaitu suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi. Dalam metode ini, pertanyaan yang diajukan mengandung sesuatu masalah dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jawaban saja. Yang ketiga, metode tanya jawab dan dialog, yaitu penyampaian pembelajaran dengan guru, mengajukan pertanyaan dan pelajar atau siswa menjawabnya, atau berdialog dengan cara saling bertukar pikiran. Yang keempat, metode perumpamaan atau metafora, penjelasan konsep-konsep abstrak dengan makna-makna konkret, memberi gambaran yang jelas bagi peserta didik. Perumpamaan di sini adalah perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima, metode hukuman, yaitu metode yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada peserta didik. Hukuman merupakan metode paling buruk dari metode yang lainnya, tetapi dalam kondisi tertentu harus digunakan. Demikian presentasi dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.